Donat Walu ini rasanya enak ya, manisnya pas, lembut juga empuk. Ini donat Walu ya, kalau pingin enak dikasih topping red velvet Nutella atau dikasih meses mereknya Ceres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit yang berhubungan di kaki. Sakit yang berhubungan di kaki itu apa? Kaki itu kan untuk menyangga tubuh. Berarti urusannya tentang keluarga. Tubuh itu saya ibaratkan keluarga ya. Berarti dulu orang yang kakinya terasa berat, kalau dibuat jalan itu terasa berat dan sakit, berarti dulu dia merasa, ya pokoknya merasa aja ya, merasa dia yang nyari uang. Di dalam mengatur rumah tangganya itu kalau ada kaki yang berat dan sakit, berarti ada faktor emosi dan kaku. Ini tolong digarisbawahi ya. Ya, hampir sebagian besar terjadi seperti itu ya. Pokoknya ini berhubungan dengan urusannya dengan keluarga. Ya, ada orang itu ya kalau dibuat berdiri sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah dibuat duduk bersila itu ada sakit itu ya, mulai dari lutut menuju sampai selangkangan itu sakit. Lutut itu alat untuk menggerakkan tubuh, menggerakkan perjalanan tubuh. Selangkangan itu berhubungan dengan menyangga tubuh. Berarti berhubungan dengan tanggung jawab dia terhadap keluarga. Hubungannya apa? Hubungannya adalah apa yang dia kerjakan dan yang berhubungan dengan menyangga keluarga, berarti sebagai imam. Jadi kalau di keluarga dia sebagai imam itu ya ada emosi dan kaku, itu biasanya kakinya berat kalau dibuat jalan. Terus lututnya juga sakit, mulai dari lutut sampai selangkangan kalau dibuat duduk. Dibuat jalan terasa berat dan sakit, dibuat duduk lututnya yang sakit sampai selangkangan, itu berarti di dalam mengatur keluarga dia itu ada emosi dan kaku. Kaku itu apa? Kaku itu orang itu harus ngikut, nah itu namanya kaku. Jadi kalau pingin kakinya nggak sakit, kalau dibuat jalan nggak sakit, nggak terasa berat, kalau dibuat duduk lututnya sampai selangkangan nggak sakit, di dalam mengatur rumah tangganya jangan pakai emosi dan kaku. Ini tolong digarisbawahi ya. Jadi hampir setiap orang yang melakukan ngejek itu ya rata-rata kakinya keseleo. Ada orang yang sering ngejek kok nggak keseleo, ya berarti memang imannya kurang bagus ya, gitu aja. Rata-rata orang yang imannya bagus pagi ngejek, biasanya malam harinya atau besoknya kakinya keseleo. Kalau imannya kurang bagus, walaupun berkali-kali mengejek, masih belum diberi teguran oleh Allah dengan kakinya keseleo. Jadi orang-orang yang sering ngejek kok kakinya nggak keseleo, nah berarti insya Allah itu imannya kurang bagus. Iman yang bagus itu bagaimana? Jadi patokannya bukan orang itu kelihatan ahli sholat berjamaah, ahli baca Quran, terus dibilang orang itu imannya bagus. Patokannya orang itu dikatakan imannya bagus tidak menuhankan uang, tidak menuhankan jabatan. Baca Qur'annya lillahi ta'ala, bukan diniatkan untuk duniawi, tapi diniatkan lillahi ta'ala. Sholatnya diniatkan lillahi ta'ala. Sodakohnya diniatkan lillahi ta'ala. Bukan bersedekah biar saya nanti rezekinya lancar. Itu kan untuk duniawi. Berarti imannya nggak bagus. Jadi iman yang bagus itu mengerjakan apapun, entah itu sholat, puasa, bersedekah, baca Quran, dan lain sebagainya, niatnya satu, lillahi ta'ala.
Jadi iman yang kurang bagus ini ada hubungannya dengan nanti gampang kena sihir ya. Jadi orang-orang yang gampang kena sihir, gampang kena pelet, gampang kena guna-guna, gampang kena tumbal, itu memang imannya kurang bagus. Jadi kalau ada orang bilang, loh orang itu ahli berjamaah, ahli baca Quran, kok bisa kena tumbal ya? Ya memang imannya kurang bagus. Imannya kurang bagus itu patokannya bukan orang itu ahli berjamaah terus dibilang imannya bagus. Bukan seperti itu. Kalau dia ahli sodako tapi kalau diniatkan duniawi, ya ini kan orang kan nggak tahu. Dianggapnya oh sering bersedekah, baca Qurannya rutin, terus setiap hari juga berjamaah. Itu patokannya bukan dikatakan nanti oh orang itu karena ahli ibadah imannya bagus, bukan seperti itu. Imannya yang bagus itu patokannya ahli ibadah, niatnya satu lillahi ta'ala. Jadi sholatnya, baca Qur'annya, sodakohnya, puasanya, baca sholawatnya, dan lain sebagainya diniatkan lillahi ta'ala, bukan diniatkan untuk duniawi. Makanya orang-orang yang walaupun kelihatan ahli sholat, loh kok kena sihir, ya memang imannya kurang bagus. Kalau imannya kurang bagus itu gampang kena sihir, gampang kena guna-guna, gampang kena pelet, dan gampang kena tumbal. Jadi kalau pingin gak gampang kena tumbal, gak gampang kena sihir, perbaiki iman. Menuhankan jabatan, menuhankan uang, ini namanya imannya kurang bagus. Baca Quran, baca sholawat, sholat berjamaah, puasa, dan lain sebagainya, niatnya bukan untuk Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi diniatkan duniawi, berarti ini imannya kurang bagus. Jadi kesimpulannya, kalau ingin imannya bagus, melakukan ibadah, niatkan lillahi ta'ala. Kalau ingin kakinya tidak sakit, kalau dibuat jalan nggak berat, nggak sakit, di dalam mengatur rumah tangga jangan ada emosi dan kaku. Kalau ingin lututnya dibuat duduk nggak sakit, lututnya sampai selangkangan dibuat duduk nggak sakit. Di dalam mengatur rumah tangganya jangan ada emosi dan kaku. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.